Sahabat Mistar Top 5 menghadirkan berita terhangat ke hadapan Anda selama sepekan edisi 24 Oktober 2020. Harga gabah anjlok, petani Pematang Siantar menunda panen. Petani padi di Kota Pematang Siantar resah akibat anjloknya harga gabah dalam 2 pekan terakhir. Musim panen raya padi tahun ini, gabah jenis padi serang dihargai Rp4.000 per kilogram, padahal harga ini selayaknya dihargai sebesar Rp5.000 per kilogram. Petani meminta untuk mendongkrak kesulitan petani dalam mengatasi harga agar pemerintah fokus menguatkan peran koperasi petani agar petani dapat bantuan modal ketika harga anjlok pada musim tanam berikutnya dan menyerap penjualan padi. Petani juga meminta pemerintah Kota Pematang Siantar meningkatkan kemampuan Badan Urusan Logistik atau Bulog dalam menyerap gabah petani. Pekerja panen atau Parkoben tidak mau manen karena ongkos tidak sesuai jika diakumulasikan dengan gaji pekerja, sehingga mereka menunggu harga naik lagi. Jelang pilkada di Kota Medan mulai panas, Akyar dilaporkan ke Bawaslu. Sementara kubu Akyar melaporkan wakil gubernur karena hadir dalam kampanye Bobi. Suasana jelang pilkada Kota Medan mulai memanas. Calon wali kota Medan Ahyar Nasution dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan melakukan kampanye menggunakan fasilitas pendidikan. Ahyar dilaporkan Hasan Basri pada tanggal 14 Oktober karena berkegiatan dengan sejumlah masyarakat yang memperingati ulang tahun ke-28. Usai menghadiri kegiatan itu, Ahyar mengaku diajak warga yang mengatakan punya rumah tahfiz. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeks atau Ijek dilaporkan ke Bawaslu Medan diduga mendukung Bobi Nasution pada acara peresmian rumah tahfiz Quran baru-baru ini. Laporan terkait dengan pejabat negara. Warga DKI Jakarta akan dikenakan sanksi jika menolak swab test dan vaksin COVID-19. Sanksi tersebut berupa denda maksimal Rp5 juta. Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan perda terkait penggunaan rapid test atau swab test dan vaksin, yakni berupa denda bagi warga yang menolak melakukan rapid test atau swab test maksimal Rp5 juta. Peraturan daerah penanggulangan COVID-19 yang baru disahkan dalam rapat paripurna tersebut juga memuat aturan baru bagi warga yang menolak melakukan vaksin COVID-19. Mereka yang menolak vaksin atau diobati juga bisa dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp5 juta. Kita ke berita mancanegara, vaksin mematikan. 14 orang meninggal usai disuntik vaksin flu dan tercatat sebanyak 431 orang mengalami gangguan kesehatan. Di Brazil, seorang sukarelawan yang ikut serta dalam uji klinis vaksin COVID-19 dikabarkan meninggal. 9 penduduk Korea Selatan dilaporkan meninggal secara misterius setelah disuntik vaksin influenza. Seperti dilansir surat kabar The New York Times, baru-baru ini pemerintah setempat saat ini tengah menyelidiki penyebab kematian 9 penduduk itu. Dalam kesimpulan sementara, mereka menyatakan belum menemukan benang merah terkait kematian 9 penduduk itu dan proses vaksinasi. Sehari sebelumnya dilaporkan ada 5 korban meninggal. 2 korban dilaporkan mengalami kejang-kejang usai disuntik vaksin yang diduga reaksi alergi. Sampai saat ini tercatat ada 431 penduduk yang mengalami gangguan kesehatan setelah melakukan vaksinasi. Sementara itu di Brazil, seorang sukarelawan yang ikut serta dalam uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Oxford University di Brazil dikabarkan meninggal pada Rabu lalu. Sejauh ini belum diketahui penyebab kematian, apakah terinfeksi virus corona atau karena hal lain. Laporan media mengungkapkan sukarelawan tersebut merupakan seorang dokter berusia 28 tahun yang bekerja merawat pasien COVID-19 di ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif di 2 rumah sakit. Ini merupakan kabar kematian pertama yang dilaporkan dalam serangkaian uji coba vaksin COVID-19 yang tengah berlangsung di seluruh dunia. Masih dari mancanegara, Nigeria terus memanas dalam sepekan terakhir. Amnesty International menyebut bahwa sedikitnya 15 orang terbunuh sejak aksi protes dimulai. Demonstrasi puluhan ribu massa di Lagos, Nigeria menuntut perubahan di pemerintahan. Selama protes, para pendemo pun nekat memblokir jalan-jalan utama di seluruh Lagos yang berpenghuni 20 juta orang. Memasuki pekan kedua demonstrasi melawan kebrutalan polisi di Nigeria justru semakin meningkat. Dalam laporan teranyar, kota terbesar Nigeria tersebut bahkan sampai berhasil dibuat lumpuh karena aksi unjuk rasa. Protes di Nigeria sendiri diketahui bermula dari tuntutan generasi muda untuk membubarkan pasukan anti pencurian khusus alias SARS. SARS pun telah lama dituduh melakukan pemerasan, penyiksaan hingga pembunuhan di luar hukum. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan larangan demonstrasi di Abuja
warga, hingga mengeluarkan pasukan militer ke sejumlah persimpangan ibu kota. Ketegangan antara pemerintah dan pengunjuk rasa juga terus meningkat lantaran pemerintah federal menangkapi para pendemo. Para pengunjuk rasa di Lagos bahkan kompak menuduh pemerintah telah mengerahkan agitator untuk membuat dalih penumpasan. Amnesty International menyebutkan bahwa sedikitnya 15 orang terbunuh sejak aksi protes dimulai. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita dari kami. Saya Vanessa, sampai jumpa.